Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah. Kali ini insyaallah kita akan berlatih praktek mengucapkan huruf per huruf dari huruf-huruf hijaiyah ya. Dan ini sudah kami tampilkan lembar mutaba'ah pengucapan huruf atau lembar kontrol untuk pengucapan hurufnya. Ya, secara praktek di sini ya ditulis nama, ya kemudian baru setoran begitu. Ya, sini perlu kami jelaskan sedikit, ada nomor, kemudian huruf, ya selanjutnya ada tempat keluar atau makhrajnya ini yang di atasnya. Selanjutnya ada cara ucap pokok atau cara ucap wajib huruf, ya sifatul hurufil lazimah. Ya, di sini ada jahar, ya syiddah, istifal, infitah, ismat, kemudian ada qalqalah dan seterusnya. Itu adalah sifat huruf atau cara ucap huruf ya yang pokok, baik yang berlawan maupun tidak berlawan ya atau tidak berkebalikan sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di bab makharijil huruf dan sifatil huruf. Itu. Kemudian di sini ada mulahadhat atau catatan. Jadi nanti ketika sudah setoran, maka kalau dicentang, ya diberi tanda centang, itu pertanda pengucapannya sudah pas, insya Allah. Ya, tapi kalau ada catatan, maka itu biasanya ada kekurangan, ya ada catatan-catatan tertentu sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Sehingga setiap orang nanti hanya fokus ya untuk memperbaiki bacaan itu, ya bacaan huruf tertentu itu. Jadi setiap orang nanti ditekankan huruf-huruf itu saja sehingga berbeda-beda antara setiap orangnya. Itu. Kemudian di sini seperti jahar, syiddah, ya, isti'la begitu dan idbaq, qalqalah dan seterusnya. Ini ada yang ini mereka dicetak dengan tebal, ya, di blok, ya dicetak tebal intinya, ya. Ini maksudnya adalah sifat yang punya apa? Sifatnya adalah sifat kuat begitu. Ya. Sedangkan yang hamas, rakhawah, istifal, ya, infitah yang dicetak tipis, ya ini adalah sifat huruf yang lemah. Selanjutnya seperti ismat dan tawassul, ya. Kemudian idlaq juga itu yang ditulis dengan diberi tanda garis bawah. Ini adalah sifat yang sedang, jadi antara kuat dan lemah. Itu ya. Dan ini juga sudah kita bicarakan di bab sifatil huruf al-arabiyah. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, kita mulai ya nanti ini diberi harokat fathah, dhammah, kasrah, kemudian disukun, ya setelah itu diberi tasydid ya dengan harokat yang 3 juga. Ya, jadi mohon maaf agak lama. Catatannya itu adalah pengucapannya di tahap awal ini harus pendek-pendek saja. Ya, bukan panjang seperti pada biasanya itu a, i, u, ba, ya tidak seperti itu karena itu adalah tahapan yang selanjutnya. Ya, jadi sekarang kita fokus ke huruf yang diucap secara ya qasr atau pendek begitu. Kemudian dimatikan, setelah itu ditasydidkan supaya penguatan pada pengucapan yang benar itu bisa maksimal begitu. Itu ya. Baik, kita mulai dari huruf yang pertama dari bagian paling bawah makhraj kita yang pokok ini. Ya, dari tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan area pita suara. Baik, kita mulai. Hamzah ya. A, U, I, Ba, Ba, A, Ba, U, Ba, I. Kemudian H masih di pangkal tenggorokan. H, Hu, Hi, Bah, Bah, Bahu, Bahi. Ya.
Catatannya adalah untuk hamzah ini punya sifat jahar sehingga tidak boleh keluar udara atau aliran udaranya terhambat. Sedangkan hamzah punya sifat hamas, kebalikan ha ya, itu kebalikan dari hamzah, dia aliran udaranya harus mengalir. Jadi ini a, ba, begitu. Kemudian ini ha, bah. Begitu ya, kurang lebih. Baik. Selanjutnya tengah tenggorokan, ya tenggorokan tengah, area epiglotis atau palka pernafasan dengan dinding tenggorokan. Ya, kita mulai teruskan. A, au, ai, ba, ba'a, ba'u, ba'i, ha, hu, hi, bah, bahha, bahhu, bahhi. Kemudian tenggorokan atas, ya, area akar lidah dengan langit-langit yang lunak atau langit-langit daging. Ru, ru, ri, ber, berru, berru, berri. Ke atas sedikit. Kho, khu, khi, bakh, bakho, bakhu, bakhi. Ya, di sini huruf-huruf tenggorokan sudah tertunaikan ya. 6, ya ada 6 huruf. Kemudian catatannya di sini huruf yang pertama disebut itu adalah huruf yang jahar alias tidak keluar udara, ya, aliran udaranya terhambat. Sedangkan huruf yang disebut kedua, ha, ha, dan kho, ini adalah huruf-huruf yang diucapkan dengan dialiri dengan diiringi aliran udara, ya, udara nafas. Baik, kita lanjut ke huruf pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak, yaitu huruf qaf. Ko, ku, qi, baqo, baqo, baqu, baqi. Ya, dia jahar, ya udaranya tidak mengalir. Kemudian dia catatannya adalah punya sifat syiddah, aliran suaranya juga terhambat dan punya isti'la. Jadi dia tebal. Plus ada qalqalah, ya, yang sering kita sebut dengan bacaan pantulan begitu. Ya, dan sudah kita jelaskan, jadi kita tidak perlu menjelaskan ulang lagi. Baik, selanjutnya pangkal lidah sedikit di bawah makhraj qaf, ya, tepatnya antara langit-langit lunak dan langit-langit keras, yaitu huruf kaf, ya, hamas, ya. Ka, ku, ki, bak, bakka, bakku, bakki. Baik, itu huruf pangkal lidah. Ya, sekarang kita masuk ke huruf tengah lidah. Ya, dengan tengah-tengah langit-langit keras yang sejajar. Di situ ada jim, ya, dan shin. Mohon diperhatikan, jim dan ya ini jahar, shin ini hamas, ya. Ja, ju, ji, baj, bajja, baju, baji. Ya, yu, yi, bay, bayya, bayyu, bayyi. Ya, di sini ketika bertasydid agak ditekan, ya ini namanya bacaan naber, ya. Bayya, ya, bayya, begitu. Tapi bunyinya harus tetap terdengar, ya, jangan hilang. Begitu. Kemudian sya, shu, shi, bash, basya, basyu, bashi. Itu. Selanjutnya huruf sisi lidah ada 2, yaitu dhad dan lam. Baik, ini juga punya sifat isti'la, apalagi tambah idbaq sehingga harus tebal begitu. Ada gemanya, ya. Lo, lu, li, bel, bello, bellu, belli. Ya, itu huruf dhad, ya, sisi lidah bertemu gigi, dimulai dari gigi geraham atas, ya, dipertemukan begitu. Sesuai dengan
teori yang telah kita sampaikan, dan ini adalah huruf paling sulit ya dalam pengucapan huruf Arab. Ya. Baik. Lanjut ke huruf sisi lidah yang kedua, yaitu sisi lidah bagian depan bertemu dengan langit-langit keras yang sejajar, yaitu huruf lam. Ya, ini ada sifat tawassul ya, sehingga dia jangan sampai juga buru-buru ya untuk mengucapkannya. Khususnya ketika bersukun gitu ya. Baik. La, lu, li, bal, balla, ballu, balli. Kemudian huruf ujung lidah bertemu dengan gusi yang sejajar sedikit di bawah makhraj lam. Ya, ada huruf nun juga punya sifat tawassul. Na, nu, ni, ban, banna, bannu, banni. Ya, kami ulang. Na, nu, ni, ban, banna, bannu, banni. Nah, dia punya sifat gunnah atau dengung. Ya. Jadi mengalir dari sebagian keluar dari mulut, sebagian keluar dari rongga hidung. Itu selanjutnya huruf ro. Ujung lidah lebih dekat ke permukaan lidahnya, kemudian dipertemukan dengan gusi yang sejajar dekat dengan makhraj huruf nun. Ya, ini punya sifat paling banyak, ya ada 7. Baik. Ro, ru, ri, ber, berro, berru, berri. Ini ada teori yang agak detail ya, tapi belum kita sampaikan. Lanjut ke huruf ujung lidah bertemu dengan akar gigi seri atas. Ada ta, dal, dan to. Ya, to ini adalah huruf paling kuat dalam pengucapan huruf Arab. Ya, kita lanjut. Ta, tu, ti, bat, batta, battu, batti. Da, du, di, bad, badda, baddu, baddi. To, tu, ti, bato, batto, battu, batti. Selanjutnya, biar kita percepat saja. Huruf ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada sa, zal, dan lo. Sa, su, si, bas, bassa, bassu, bassi. Za, zu, zi, baz, bazza, bazzu, bazzi. Lo, lu, li, bal, ballo, ballu, balli. Masih ujung lidah ya, disentuhkan ke bagian atas gigi seri bawah. Ada zai, sin, dan sod. Baik. Za, zu, zi, baz, sa. Maaf ya, kita ulang. Za, zu, zi, baz, bazza, bazzu, bazzi. Sa, su, si, bas, bassa, bassu, bassi. So, su, si, bals, balso, balsu, balsi. Ya, ke kelompok huruf yang terakhir yaitu huruf-huruf bibir ya. Yaitu bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar huruf fa di situ. Fa, fu, fi, baf, baffa, baffu, baffi. Kemudian huruf ba dan mim keluar di antara dua bibir yang tertutup. Ya. Ba,
bu, bi, bab, babba, babbu, babbi. Lanjut ke huruf ke-27 mim ya. Di sini juga ada gunnah seperti nun tadi. Ma, mu, mi, bam, bamma, bammu, bammi. Kemudian terakhir huruf waw yang keluar dari antara dua bibir yang membentuk bulatan atau mencucu ya, manyun begitu. Wa, wu, wi, bau, bauwa, bauwu, bauwi. Nah, ini seperti pengucapan ya bertasydid, dia juga ditekan, gitu ya. Jadi ini juga punya sifat lin seperti wawu tadi, ya. Nah, baik seperti ya maksud kami. Ya, baik itu yang bisa kami sampaikan. Ini versi agak panjangnya, nanti kita buatkan versi yang langsung praktek pengucapan hurufnya satu persatu tanpa ada komentar begitu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahdina siratakal mustaqim. Wa naqulu lakum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.